Baik, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan seluruh peserta didik dan sobat juara masih tetap semangat ya untuk mengikuti acara MPLS. Tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan setelah tadi diingatkan oleh Ibu Upik ya. Baik, sebelum itu bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa chat ke Nadila lagi melalui nomor 0813-128-05610. Yang akan membawakan materi pada pagi hari ini adalah Bapak Maman Suherman, yaitu guru SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung juga. Beliau lahir Bandung 2 Mei 1969. Jabatan sebagai guru sebagai Ketua Pertuni di Kabupaten Bandung 2 periode. Baik, langsung saja kalau begitu kita langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Maman Suherman. Kepada Bapak Maman Suherman, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah suara saya? Ada, Pak. Oh iya. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini itu kehormatan bagi saya bahwa diberi jadwal untuk mengisi di MPLS. Semula kalau Pak Khawir sih nelpon materinya wawasan kebangsaan dan ideologi negara, tetapi Bu Upik mengklarifikasi tentang sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Tapi gak apa-apa, saya selalu siap begitu ya. Anak-anak juga rekan-rekan guru, mohon maaf, memang hampir 3 minggu saya diuji oleh Allah mudah-mudahan dengan penyakit ya. Tetapi setelah dicek dari antigen sampai PCR saya negatif. Jadi mohon maaf kalau suaranya kurang begitu enak, walaupun kata Bu Upik mah sama saja bahan suaranya sih. Dan saya nggak bisa luring dikarenakan masih batuk ya, batuk dan flu. Saya lebih toleransi karena saya juga ketika kedatangan tamu ke rumah agak hati-hati dengan yang flu. Nah, saya juga tidak bisa ke sekolah, apalagi ada instruksi dari Satgas Covid. Kalau memang kondisi masih masih belum stabil. Baik, anak-anak, saya akan menyajikan materi sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Kalau kita lihat, saya baca di beberapa YouTube, biasa ya, MPLS tahun ini, terutama penyajian sadar hukum dan anti korupsi ini, sepertinya menjadi idola. Sepertinya menjadi idola sekolah-sekolah karena memang dikaitkan dengan kasus dan peristiwa yang terjadi saat ini. Anak-anak, di sini ada 2 kata, ada sadar dan hukum. Nah, ini yang disebut sadar itu kurang lebih ada 2 pengertian ya. Di sadar itu secara istilah itu sikap perilaku ya yang muncul dari hati nurani sendiri tanpa ada paksaan untuk mentaati setiap peraturan yang berlaku baik di rumah, sekolah, masyarakat, negara untuk kepentingan bersama. Jadi kesadaran itu, sadar itu ya itu. Tapi ada juga yang mengartikan bahwa sadar itu dia menyadari tentang kondisi sekitarnya. Jadi kalau orang pingsan kan nggak sadar ya. Setelah dia sadar kembali, baru dia sadar bahwa ada di sekitarnya. Nah itu tapi sadar dalam arti hukum itu berarti suatu sikap atau perbuatan yang timbul secara hati nurani tanpa ada paksaan untuk mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat, sekolah, bangsa, dan negara. Dan ini adalah merupakan suatu sikap yang memang diidam-idamkan oleh pemerintah. Ya. Nah, kalau bicara hukum, ini pengertian hukum ini sangat banyak dari beberapa pendapat. Tapi sebelum kita beralih kepada pengertian hukum, kita lihat dulu
Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 pasal 3 itu dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Begitu juga di dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Jadi ini kaya, miskin, pejabat, cacat, tidak cacat adalah semua warga negara. Ketika kondisi normal adalah mereka terkena dengan peraturan hukum. Jadi tidak ada perbedaan. Ya. Nah, jadi hukum itu adalah menjamin semua sikap ya, yang tercermin dari perilaku dan perbuatan seluruh rakyat Indonesia itu harus mencerminkan kepada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Atau semua perilaku kita ini, baik siswa, ya, guru, kepala sekolah, jabat dan sebagainya, harus semua mengacu kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau begitu, apa sih arti hukum? Nah, memang di sini banyak. Saya ambil salah satu saja dari Simorangkir. Dan bahwa hukum itu adalah peraturan yang bersifat memaksa. Jadi hukum itu adalah peraturan yang bersifat memaksa. Jadi peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Saya sengaja setelah saya menyimpulkan beberapa definisi hukum dari Muhtar Kusuma Atmaja, kemudian Utrecht, ya, kemudian juga dari Sanusi dan sebagainya, saya lebih senang kepada pendapat Simorangkir, ya, atau Bapak Simorangkir, bahwa hukum itu adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Artinya yang disebut hukum itu cirinya adalah yang dibuat oleh lembaga hukum yang berwajib. Sehingga seharusnya sanksi yang dijatuhkan oleh hukum itu ada perbedaan bagi masyarakat biasa dengan yang membuat hukum. Harusnya ketika si masyarakat itu melanggar hukum, sanksinya di penjara, tapi ketika yang membuat hukum melanggar ya dihukum mati. Itu harusnya begitu. Jadi sehingga hukum ini tajam, ya. Nah ini kalau keinginan kita, tetapi kan di negara kita semua produk-produk itu mengacu kepada dasar negara kita Pancasila dan UUD 45. Sementara di Pancasila dan UUD 45 itu lebih mencerminkan kepada pri kemanusiaan. Nah, pelanggaran terhadap peraturan itu berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, di negara Indonesia, karena disebut negara hukum, sudah tentu dikenal dengan adanya, ya, gak mungkin di negara hukum tidak ada sistem hukum. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Sistem hukum itu adalah suatu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang harus dipatuhi dan ditaati oleh warganya.
Itu namanya sistem hukum. Jadi sistem hukum itu adalah kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh warga negaranya. Ya. Jadi kalau kita merasa warga negara Indonesia, ya patuhi hukum. Jangan neko-neko. Patuhi hukum. Ketika PPKM diberlakukan darurat, itu kan negara, ya patuhi. Ya kan? Patuhi gitu. Karena kan taat kepada pemerintah, Pak. Bagaimana, Pak? Kalau aturan ini bisa mencelakakan masyarakat, ya serahkan ke pemerintah. Dan catat, semua aturan pemerintah itu nggak mungkin, pasti dia pun mensadarkan hukum. Nah, jadi ya kan saya bicara hukum. Saya kalau bicara hukum tidak neko-neko. Karena hukum itu kan aturan. Dan aturan itu dibuat oleh negara. Ya otomatis kita harus taat kepada negara. Kalau kalian menyanggah, Pak, kok banyak yang demo? Itu bukan urusan saya. Tapi itu adalah pelanggaran hukum, gitu kan? Nah, sistem hukum itu saling berhubungan satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang bulat dengan adanya perangkat aturan lembaga penegak hukum dan penegakan hukum. Kita tahu di negara kita ada 4 lembaga penegakan hukum. Ada kepolisian, ada hakim, ada kejaksaan, dan ada advokat. Itu lembaga penegak hukum di negara kita. Nah, hukum ini memiliki 2 ciri. Ya. Hukum ini memiliki 2 ciri. Ada perintah dan ada larangan. Perintah, ya, artinya kita harus mampu mentaati segala apa-apa yang dijalankan oleh hukum. Pak Maman misalnya diperintahkan untuk mengisi MPLS jam 55. Saya taati karena saya merasa tugas. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak kita merasa ada gangguan yang bicara? Karena hukum itu tidak mutlak, tidak memaksa bagi mereka yang tidak mampu. Iya kan? Ya. Coba lihat di aturannya, tidak ada denda bagi orang yang tidak mampu, apalagi orang yang awam gitu. Artinya ketika sakit, ketika apa, itu kan gugur kalau ada keterangan dokter ini yang menyatakan sakit. Ketika siswa sakit, taati hukum datang ke sekolah, itu namanya bukan hukum tapi zolim namanya. Ya, nah itu ya. Nah, jadi harus dipatuhi oleh semua orang. Sementara larangannya tadi, kita harus menghindari semua hal-hal yang bersifat dilarang oleh hukum. Apa misalnya? Kemudian mencuri, penyalahan pidana dan sebagainya. Ya. Nah, sehingga hukum pun memiliki sifat, yaitu memaksa. Ya. Jadi sifat hukum itu adalah memaksa. Ya. Ya, logikanya kan begini. Kenapa hukum disebut memaksa? Ya, dalam muntir dipaksa mau nurutnya. Betul kan? Ya, jadi kalau tidak, sebentar dulu. Jadi kalau nggak dipaksakan tidak menurut, ya. Nah kemudian taruh kata begini, membuat SIM saja ya, membuat SIM. Itu orang kalau nggak dipaksa nggak nurut, inginnya leluasa. Jadi kadang-kadang kita ini kadang-kadang tidak terima kesalahan. Ketika tidak menggunakan SIM, kemudian ke jalan raya dan ditangkap, ngutruk kan? Itu nggak boleh ngutruk, itu namanya resiko. Sehingga hukumnya sifatnya memaksa. Nah kita mah kalau nggak dipaksa mah tidak mungkin mau lah.
termasuk sholat kan. Padahal jelas Allah itu udah memberikan janji kan di Quran. Orang yang rajin sholat itu ke surga, tapi masih ada yang membantah, apalagi dengan dunia. Jadi hukum itu sifatnya memaksa. Nah makanya biar tidak memaksa, perlu timbulnya tadi sikap sadar yang muncul dari diri sendiri. Sikap perilaku yang muncul secara nurani agar enak, tidak dipaksa, tidak merasa dipaksa. Jadi kalau memang Anda ingin tidak merasa dipaksa, ya wayana harus sadar sendiri gitu ya. Nah, kemudian prinsip hukum. Nah, prinsip hukum pada suatu negara hukum itu adalah adanya jaminan. Ya, jadi prinsip suatu negara hukum ya itu adalah adanya jaminan atas hak-hak dasar manusia dan adanya pembagian kekuasaan. Jadi suatu negara itu disebut negara hukum jika negara itu memberikan jaminan atas hak-hak dasar manusia dan adanya pembagian kekuasaan. Jadi terserakah aing, menteri ku aing, gubernur ku aing, bupati ku aing gitu ya. Tidak serakah. Nah, model ini tolong diterapkan juga di sekolah, di organisasi dan di sebagainya. Makanya di sekolah juga kan ada kepala sekolah, ada wakasek kurikulum, ada wakasek sarana, ada wakasek apalagi ya? Humas ya. Kemudian ada kesiswaan dan sebagainya. Apakah cukup dengan itu? Enggak kan? Ada KSP, SD, SMA, SMP. Apa cukup? Enggak juga. Ada wali kelas. Dengan kepala sekolah. Dengan para wakasek. Dengan KSP. Dengan wali kelas. Enggak. Ada juga pengawas. Terus ke bawah. Itu namanya hukum. Itu namanya prinsip hukum. Ya. Dan masing-masing pemegang jabatan itu tidak egoistis. Misalnya kepala sekolah menekan pada para wakasek. Para wakasek menekan kepada KSP. KSP menekan kepada wali kelas. Wali kelas menekan kepada anak. Tidak begitu. Jadi semua bersandarkan kepada hukum. Jadi hukum itu aturan yang normatif dan kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Itu yang disebut dengan prinsip negara hukum. Kepada nantinya moderator tolong diberitahu kalau takut saya kebablasan dalam menyampaikan materi ya. Begitu. Ya, Pak. Nah, berikutnya ya. Di negara hukum itu kadang-kadang orang tidak mengerti akan sanksi. Ya. Kadang-kadang orang tidak mengerti akan sanksi. Nah, ini kebetulan Bapak ini entah bagaimana ya. Itu udah berkali-kali datang ke kepolisian, datang ke kejaksaan gitu ya. Untuk ikut menyaksikan beberapa kejadian. Nah ini Bapak pesan ya, ditelepon, Pak Maman tolong saya dampingi. Gimana Pak? Ini anak saya nih ditangkap sama kepolisian gitu kan. Terus gimana Pak? Ya pengen bebas kembali Pak. Saya ngomong, saya mau bantu secara hukum. Tolong ya Pak ya, Bapak jangan berani mengeluarkan uang sedikit apapun. Iya Pak Maman, saya antar. Saya kok ke kepolisian, ya ngomong kepolisiannya, aduh Pak udah nggak bisa Pak sekarang katanya. Karena kan sekarang mah Pak, begitu ditangkap Pak, langsung katanya online. Jadi kejadian di Calengka itu udah langsung tebus ke Polda. Jadi kejadian hari ini tanggal berapa.
Ya sudah gitu kan. Tiba-tiba ya, setelah dibuat berkas pengaduan hukum, tiba-tiba bilang ke bapak, "Paman, tadi aku ngasih uang berapa? 10 juta pak." "Ke siapa?" saya bilang. "Ke kejaksaan pak." "Untuk apa?" saya bilang. "Ya pak, tadinya gini pak, kata orang, kalau nggak ngasih uang 10 juta ke kejaksaan, nanti anak kita akan dipersulit." Masya Allah, astagfirullahaladzim, saya bilang. "Terus gimana dengan kejaksaannya?" "Ya diterima katanya pak. Tapi ketika anak saya jatuh vonis, dia ngomongnya begini, uang ini mau diambil lagi enggak 10 juta. Enggak pun enggak apa-apa. Diambil oleh bapak." Enggak. Nah ini. Jadi kadang-kadang begitu, engkau minta tolong, engkau di belakang daek gitu-gitu. Nah jangan kalau kalian. Mending lamun bebas. Anak dipanjara, duit ke lautnya. Nah ini. Nah berarti memang teman-teman, anak-anak sungguh sangat tinggi nilai sadar hukum. Jadi nilai sadar hukum itu tidak diukur dengan pihak yang berwenang, tidak diukur oleh masyarakat, tapi diukur dengan kesadaran sendiri. Walaupun jaksa, walaupun hakim, wah ya tetap nya. Nah jadi kunci sadar ini saya bilang tidak di pejabat. Mungkin rakyat kecil lah yang akan menyadari akan betapa pentingnya hukum ya. Dan masih banyak beberapa kasus yang Bapak saksikan. Makanya saya sering gitu kan, kalau di jalan-jalan dengan itu apa namanya, dibonceng sama motor, kemudian di stop sama polisi, kemudian ditanya, "Mau sidang? Mau di sini?" "Saya mau sidang." Saya bilang mau sidang saya, gitu kan. Ketika anak saya dulu di stop sama polisi kan, saya lagi di kantor gitu, telepon, "Pak, main nih Pak, dicegat sama polisi." Gitu. Saya bilang, "Pak polisi, anak saya ini mau kuliah, tolong aja Pak, tahan STNK-nya, beri surat tilang dan dia untuk kuliah." "Ya Pak," katanya. Tiba-tiba lapor, saya minta raposam 2 bungkus. Cerita katanya, saya pernah berkali-kali anak-anak. Yang kedua kasus pernah. Anak saya diserang sama polisi. Saya bilang, "Pak polisi, tolong aja anak saya lepaskan." Dan saya minta alamat Bapak polisi. "Di mana alamat Bapak polisi?" Beri alamat. Ternyata orang Selengka juga. Demi Allah ya, saya nggak bohong nih. Saya guru PKN ya. Tidak mungkin memberikan contoh-contoh yang bohong gitu. Ya udah, saya catat. Dan pada maghrib datang saya ke rumahnya. Tidak ketemu. Ya saya paparkan tentang hukum, "Pak, begini-begini." Ya dia malu. Gitu. Nah jadi makanya teman-teman, anak-anak anakku tercinta ya, walaupun kalian mata buta nggak jadi masalah menurut saya saat ini. Tapi jangan buta hukum, baik hukum negara ataupun hukum agama. Kenapa? Kalau kalian buta mata, tapi tidak buta hukum, tidak buta agama, tidak akan terbodohi. Tapi walaupun kalian matanya bentak, tapi buta hukum, buta agama, wah dikelabui sama orang lain. Jadi tolong baca hukum agama, baca hukum negara. Itu kunci kita. Ulah nepikeun Kak. Buta mata, buta hukum, buta segala-galana, wah repuh namanya. Itu ya, harus tahu. Insya Allah ya, kalau debat dengan mereka, kita tahu hukum, dia pun akan malu. Ini mohon maaf ya, saya agak dipercepat karena waktunya kan nanti pun ada tanda tanya ya. Ada apa? Tanya jawab. Nah ini sebagai negara hukum ya harus memiliki 12 ciri. Itu yang pertama, supremasi hukum. Apa supremasi hukum? Itu kekuasaan tertinggi berdasarkan aturan. Yang kedua, adanya persamaan dalam hukum. Tadilah dibahas. Tidak tunanetra, tidak apa, harus sama. Kemudian yang ketiga, berlaku asas legalitas. Yang keempat, ada pembatasan kekuasaan. Kuasa umur hirup, ngekeuweuk ke kekuasaan. Ya. Sieun kekuasaan teh iku batur.
Kelima, terdapat organ-organ eksekutif yang independen. Ya. Keenam, terdapat peradilan yang bebas dan tidak memihak. 7, ada peradilan ya, ada peradilan tata usaha negara. 8, terdapat peradilan tata negara. Kemudian yang ke-9, perlindungan hak asasi manusia. 10, bersifat demokratis. 11, hukum berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. 12, transparansi dan kontrol sosial. Nah itu 12 ciri yang harus dimiliki oleh negara hukum, ya. Kemudian yang berikutnya pendidikan anti korupsi. Anti. Jadi anti itu suatu penentangan, suatu penolakan. Kalau kata orang Sunda mah neuteuk leueur melah jantung teu hayang aing mah cadu hukum nagenya. Itu namanya anti. Jadi teu hayang korupsi. Neuteuk leueur melah jantung teu hayang teuing. Itu namanya anti. Nah, korupsi ini ada 2 undang-undang nomor 30 2019 yang direvisi dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021. Pengertian korupsi kurang lebih tindakan penyelewengan keuangan atau barang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Misalnya Bapak Gubernur buka proyek 5 miliar ame ribut, Bapak 3 miliar, 2 miliar dibagi-bagi ke bawahan. Itu korupsi namanya. Nah, jadi korupsi itu ada yang mengartikan suatu perbuatan yang busuk. Tahu nggak busuk? Busuk itu kalau disampahkan bau ya. Satu perbuatan yang busuk dan bejat, perilaku yang sangat-sangat merugikan bangsa dan negara. Kalau Anda anti korupsi, harus mengetahui beberapa nilai anti korupsi. Jujur. Ya. Jadi jujur ini harus dicerminkan oleh kalian. Jujur itu suatu sikap apa adanya. Ya. Tidak diiming-iming. Kemudian bertanggung jawab, melaksanakan tugas sesuai dengan porsinya, tidak pernah melebihi, disiplin, ya, disiplin, taat, bekerja keras. Jadi lamun hayang beunghar lain korupsi atau bekerja keras. Amun guru ngajar dari jam 7:30 sampai jam 4. Nah, jam 4 istirahat dulu tidur sampai jam maghrib, sholat maghrib. Nah, sholat maghrib sholat tuh maghrib dengan tambahna atau mijit kalau tunanetra, ya, lain korupsi, ya. Jadi atau guru yang beunghar misalnya suamina guru arung di rumah buka usaha, banyak yang begitu, ya. Jadi kalau Anda ingin jadi kaya jangan jadi guru, jadi pengusaha. Dia mau kaya. Ya, itu kebanyakan turunan. Ya, jadi orang tuanya kaya, punya kekayaan turun ke anaknya gitu. Tapi kalau yang menjadi guru mah lain untung boga imah ge. Ya. Jadi kalau menjadi pegawai negeri itu harus siap hidup apa adanya. Ya bayangkeun we. Makan di dinya, ongkos di dinya, biaya di dinya, segala di dinya. Beda dengan para pejabat. Saya pernah ngobrol, saya pernah dengar tuh wakil gubernur ya ngomong, rumah dinas semua gratis, sopir 3 orang ganti-ganti, uang jabatan semua gratis, anggota DPR, menteri dan sebagainya, tapi masih korupsi, ya kan? Jadi itu ya, jadi tadi nilai anti korupsi itu ada jujur, bertanggung jawab, disiplin, bekerja keras, adil, ya,
Dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi ini sebetulnya menurut saya, kalau orang sudah mengetahui hukum negara dan hukum agama, tidak mesti lagi ada pendidikan anti korupsi. Karena korupsi ini termasuk poin pelanggaran hukum. Kan penyelewengan. Ya. Ya sebetulnya, tapi memang di negara kita begitu ya. Sudah ada MA, ada MK. Kenapa tidak include uji materi itu di MA? Sudah ada MA, ada MK. Uji peraturan, uji materi peraturan yang tidak sesuai dengan apa-apa di masyarakat, itu diuji di MA. Tetapi uji materi undang-undang di MK gitu loh. Tuh, satu wadah aja. Uji materi undang-undang, uji materi MK di MA plus uji pidana dan perdata. Tapi tadilah, itulah dia sebetulnya kalau orang sudah taat hukum itu dipastikan tidak akan melakukan korupsi. Nah, pendidikan korupsi ini mesti ditanamkan mulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Hati-hati anak-anak, kalau kita bicara korupsi, maka bukan hanya uang, termasuk juga kalian menyita waktu, masuk jam 7:30, datang jam 8, dengan alasan nggak jelas, kecuali kalau macet. Makanya saya boleh tanya ke anak-anak ya di sini. Kalau saya kesiangan, terbuka saya ke anak-anak. Maaf anak-anak, daripada nanti Anda menjegal saya di surga, pas saya mau masuk surga, Anda menjegal di pintu surga. Saya ngomong, konsekuensi aja. Maaf, minta maaf, saya datang terlambat, kesiangan. Karena mobil macet. Atau, minta maaf ya, memang Bapak berangkat di rumah kesiangan. Tanya sama kakak-kakak kalian, saya transparan itu. Sebelum ngajar, saya ngomong ke anak-anak. Mau memaafkan silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Walaupun seseorang guru. Karena kaitan sadar hukum tidak diukur oleh guru, tidak diukur oleh kepala sekolah, tidak diukur oleh pejabat, tapi oleh diri kita pribadi. Berlakulah jujur. Kenapa harus malu dengan perbuatan salah kita kalau memang salah? Ya, saya pikir korupsi ini memang selama di dunia tidak bisa dihindari, baik tingkatan besar ataupun kecil. Ya tadi kuncinya sadar hukum. Makanya perumus materi menyandingkan sadar hukum dengan korupsi. Tetapi kalau kita melihat hukuman korupsi kepada beberapa negara seperti Jepang, Cina, ya, dan lain luar biasa. Karena memang ancaman korupsi ini harus diberi sanksi yang tegas. Kan di negara kita korupsi sekian triliun, masih senyum. Saya nanya ke istri saya, senyum, tidak ada tidak ada rasa malu, tidak ada rasa menyesal gitu. Malah yang lucunya begitu korupsi lari ke luar negeri. Udah uangnya habis, udah puas, baru menyerahkan diri. Masya Allah ya. Nah, ini mudah-mudahan saya juga kalian anak-anak walaupun buta, tapi jangan buta hukum, ilmu, dan jangan mudah-mudahan tidak terlibat dalam korupsi ya. Tidak. Walaupun sebetulnya anak-anak ya ada juga para pejabat, ada para penyelenggara, dia terlibat korupsi. Tidak semua korupsi, tetapi karena sistem yang namanya gubernur, yang namanya bupati, ya, camat, desa itu banyak yang terlibat dengan korupsi. Itu padahal dia melakukan korupsi, tetapi dia terjebak dengan sistem. Ya, terjebak dengan sistem, ya apa boleh buat. Dia harus membuat LPJ dan akhirnya ya
berbohong. Bohong itu kalau ketemu ya ditangkap gitu. Ini ya sulit. Makanya semoga kita kalau ditakdirkan menjadi pejabat, jadilah pejabat yang ya mau bicara apa adanya walaupun sulit ya, walaupun sulit ya. Saya pikir itu ya untuk pemaparan. Mangga kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, mungkin alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Maman yang telah memberikan materi. Karena waktunya juga terbatas ya Pak ya, jadi kita langsung tutup saja mungkin. Terima kasih kepada adik-adik yang telah semangat sampai hari ini mengikuti MPLS, dan terima kasih kepada Pak Maman yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi. Dan saya Nabila dan juga Pak Maman serta guru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.